Pemirsa Bali G Academy, ya, setelah kita tonton apa yang ditayangkan di sidang pra peradilan Rosuryo terhadap Polda Metro Jaya, perihal video penangkapan Rosuryo di kediamannya, ya, tuduhan Rosuryo, ya, narasi hoax, narasi menyesatkan, ya, yang selalu diulang-ulangi seperti propaganda dari Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels. Selalu diulang-ulangi sehingga publik percaya pada dia. Ya, mengatakan bahwa penangkapannya itu seperti gaya G30 SPKI. Ya, betapa tuduhan itu, ya, ciri khas dari Rosuryo. Yang penting dituduh dulu, nanti dibantah, terserah. Ya kalau ada yang bantah, pikirannya begitu. Inilah ciri khas Rosuryo. Komunikasi, gaya komunikasi, hoax. Ya, kalau saya bilang produsen hoax. Seperti yang kita perhatikan, tidak ada ciri-ciri sedikit pun penangkapan Rosuryo di kediamannya. Itu menunjukkan ciri-ciri G30 SPKI. Tidak ada pemukulan, tidak ada penendangan, tidak ada pembentakan, ya, tidak ada senjata di situ terlihat, ya. Tidak ada apapun. Terus kurang sopan apa Rosuryo? Ya, justru ada perempuan di situ. Ya, meskipun saya kenal, saya bilang aja perempuan di situ justru yang membentak-bentak seorang penyidik yang saya kenal juga, Ibtu R. Ya, justru mereka lebih galak. Saya bingung, di mana ciri-ciri gaya G30 SPKI-nya? Saya sudah berilusi itu. Terjadi penendangan, terjadi pembentakan, udah di gaya pegang pistol begini, menodong-nodong pistol, atau bahkan pakai senjata laras panjang. Kok yang saya saksikan jauh sekali dari penyesatan Rosuryo inilah, saudara. Saya ingatkan, sangat berbahayanya mulut Rosuryo ini. Bayangkan, ya, itu padahal video yang ditayangkan itu, yang saya tonton adalah versi dari dia di sidang pra peradilan itu. Tidak ada sedikit pun kekerasan di sana. Itu beberapa, ya mungkin 3 atau 4 penyidik yang ada mendatangi di rumah Rosuryo, ya, itu, ya, beberapa diantaranya mungkin 3 atau 4 saya kenal kok. Bahkan yang dibentak-bentak oleh perempuan di situ, Ibtu R itu saya kenal, gitu. Ya. Saya juga, karena saya sudah kenal setahun ini, masa sih begitu perilakunya, ternyata sangat humanis. Tapi orang sudah berilusi dia disesatkan oleh Rosuryo ini seperti G30 SPKI. Ya Tuhan, Rosuryo, betapa jahat kau. Inilah kejaksaan, ya. Kalian tidak tahan mereka, jadi mereka semakin percaya diri memproduksi hoax itu. Ya, memproduksi terus hoax itu. Padahal kalian lihat sendiri. Ya. Jadi pengalaman saya, ya, dengan Ibtu R, saya bukan mau menjilat ini. Memang apa yang terjadi seperti yang saya rasakan. Ibtu R dan penyidik lainnya selama saya setahun lebih, ya, mulai dari klarifikasi sebelum tersangka sampai setelah saya tersangka, ya, saya menyatakan bahwa mereka adalah, ya, Ibtu R, Ibtu T, ya, dan anak buahnya. Mereka sangat humanis. Bahkan ketika saya sebelum tersangka pun,
saya dimintai klarifikasi, mereka kasih makan siang, mereka kasih minum, bahkan ada tempat rokok di sana, kami berbincang di luar kasus itu, kayak kami berbincang tentang kehidupan, gitu loh. Nggak ada yang dibentak gitu, harus begini, harus begitu. Nggak ada sama sekali dan sangat humanis. Dan ketika saya di BAP, saya baik sebelum maupun sesudah tersangka itu ya diminta untuk terserah jawabanmu apa, gitu loh. Mereka akan tulis sesuai dengan jawaban saya dan itu yang ditulis, gitu loh. Jadi mereka nggak ada paksaan sama sekali, ya terkait terutama ketika saya sebelum ditersangkakan itu ada 3 hari saya tidak berturut-turut ya, hari Senin, Kamis, Senin lagi itu untuk mengisi BAP saya sesempurna mungkin menurut saya menjawab keilmuan-keilmuan yang saya gunakan dalam digital image processing dalam menjawab BAP tersebut dan mereka sabar 3 hari tidak berturut-turut ya, 3 hari penuh itu saya mengisi BAP itu dengan cara selengkap mungkin, sedetail mungkin dan tetap mereka layani. Bayangkan, gitu loh. Jadi nggak udahlah, ini udah terlalu banyak ini, terlalu ilmiah, nggak ada. Sesuai jawaban saya. Gitu loh. Betapa mereka demokratis, saudara-saudara. Jadi janganlah ya Roy Suryo, hentikanlah narasi-narasi menyesatkanmu ya, seolah-olah kau sudah ditahan, ditangkap dengan gaya G30 SPKI ya. Itu mungkin masuk akal bagi ya pendukungmu yang sudah sangat benci ya kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Tetapi bagi orang yang tetap menggunakan akal sehatnya dan apalagi saya yang mengalami sendiri, udahlah Roy Suryo ya. Stop itu hoaxmu itu. Ya. Mana? Nggak ada kau ditendang, nggak ada kau disepak, nggak ada kau bahkan diborgol pun tidak. Ya, kau bilang mereka para penyidik itu pakai masker hitam, ternyata nggak ada, saya lihat di video itu, semua telanjangnya wajahnya. Aduh. Jaksa, petinggi kejaksaan, kalau Indonesia dibiarkan dengan orang yang mulutnya menyesatkan seperti ini, Indonesia bisa bubar. Bisa bubar. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena apa? Fitnah itu bisa menyebar ke relung-relung hati publik yang sebenarnya gampang disesatkan ini. Oke pemirsa, sekian dulu. Jadi kita tolak narasi menyesatkan Roy Suryo. Ya. Bukan hanya karena kesaksian saya yang pernah diperiksa hampir setahun ya di Polda Metro Jaya oleh para penyidik tersebut. Tetapi karena kita lihat bukti yang disajikan Roy Suryo itu aja, video itu, justru perempuan yang ada di situ yang membentak-bentak. Di mana apanya? Hanya karena nggak dibolehkan mandi dan cuci muka. Masa dibilang G30 SPKI? Ya Tuhan. Oke pemirsa, sampai jumpa video kami selanjutnya. Horas.